Tahu saya, gitu. Saya baca kok. Sebelum saya ngomong saya baca dulu gitu. Yang kalau kita katanya kalau kita pakai pico laser dengan panjang gelombang yang buat masuk ke yang apa yang targetnya itu ke dalam di bawah permukaan kulit, katanya tidak menipiskan kulit. Nah, namun apa yang terjadi itu menurut saya iya pada kasus kulit sehat. Pun demikian di beberapa jurnal disebutkan walaupun katanya tidak menipiskan kulit, namun tetap ada masih mungkin sedikit efek eksfoliasi yang terjadi sedikit, ya ada. Nah ingat pada kulit yang udah cedera, skin barrier yang udah tipis banget, ini bisa jadi problem. Nah jadi jangan samakan kondisi kulit sehat sama kulit yang udah problematik skin barriernya. Itu yang bikin gak beres-beres. Ya maksud saya coba deh kita mengamati apa yang terjadi dari tindakan kita sebelumnya gitu. Kalau kita melakukan satu prosedur, terus setiap habis prosedur hilang sebentar, ya 2-3 minggu, terus begitu rebound hiperpigmentasinya lebih buruk dari sebelumnya, itu kan pasti berhubungan dengan tindakan yang kita lakukan dong, ya. Itu kenapa saya mengkritisi kalimat yang selalu menyebut flek melasma itu timbul karena matahari. Enggak begitu, ya, kalimat itu kurang lengkap sehingga menjadi salah dan nggak bisa dipakai sebagai alasan untuk menjelaskan kenapa melasma itu terjadi. Nggak konsisten nanti. Apa maksudnya? Gini. Jadi saya rasa kalimat yang menyebut melasma timbul karena ibu kena main matahari, keliru, ya. Melasma timbul karena matahari mengenai kulit yang lemah, itu jawabannya. Itu baru tepat tuh, baru utuh. Karena pada saat matahari mengenai kulit yang kuat, dia nggak apa-apa. Contoh kulit kuat apa? Tangan. Ini buat orang yang nggak pakai jilbab ya, buat ibu-ibu kan biasa banyak yang pakai jilbab pasien flek. Buat ibu-ibu yang nggak pakai jilbab, oke lah, lehernya tercover gitu. Tapi tangannya kan nggak. Nah, lihat pada pasien-pasien yang ibu-ibu yang nggak pakai jilbab. Nah, memang biasa pakai baju lengan pendek atau bahkan baju yang lebih terbuka gitu. Area-area yang terbuka yang juga terekspos matahari, kecuali wajahnya yang selalu dia rawat, baik-baik aja, ya. Di tangannya nggak ada flek, mostly ya. Ini kita ngomong pada sebagian besar populasi gitu. Di tangannya nggak ada flek, di lehernya nggak ada flek, di wajahnya penuh dengan flek udah nggak karu-karuan. Kenapa? Karena kulit mukanya yang tipis, kulit leher sama kulit tangannya kagak. Jadi kalimat itu harus di-revise tuh, ya. Tolong teman-teman sejawat di luar sana coba dipertimbangkan deh ini, ya. Jadi flek melasma timbul bukan karena matahari kena kulit, bukan. Flek melasma timbul karena matahari kena kulit yang lemah. Nah, kata-kata yang lemah ini harus muncul di kalimat itu. Kalau enggak, menurut saya sih nggak bisa dipertanggungjawabkan. Anda nggak akan pernah bisa menjelaskan kenapa di muka doang di tempat lain enggak. Gitu. Jadi itu yang saya lihat dasar permasalahannya dari konsep dasarnya aja udah banyak yang keliru gitu, ya. Akhirnya yang disalahin matahari, ibu sih main matahari lah. Pasiennya udah nurut loh. Pasiennya udah nurut, keluar rumah aja takut. Itu cerita-cerita pasien flek, dok. Saya keluar rumah aja takut, dok. Liburan aja saya nggak berani. Saya kalau bisa di rumah aja gitu. Di rumah pun di tempat yang nggak kena matahari langsung. Sampai masak pun takut gara-gara katanya masak itu bikin flek melasma makin parah. Lah saya bilang masih ibu, lah ibu tangannya megang centong aja nggak apa-apa. Tangan ibu lebih dekat tuh ke kompor daripada mukanya. Oh iya juga ya dok ya. Si ibu juga baru kepikiran. Lah iyalah kan tangannya masak begini nih, ini ke kompor. Lebih dekat, nggak ada tuh flek di tangannya. Ya, nggak ada flek di tangannya. Flek itu adanya di mana? Di muka. Padahal mukanya jauh dari kompor. Nah ini logika ini kan logika kodok, simple banget sebenarnya. Ya nggak perlu pinter-pinter amat lah buat menerjemahkan ini gitu. Ya sederhana ini, cuma ya itu mau merhatiin nggak gitu. Mau nggak mengamatin, jangan pasang kacamata kuda cuma gara-gara di semua jurnal disebutkan begitu. Lihat jurnalnya dilakukan pada kulit sehat atau pada kulit yang udah cedera skin barriernya gitu. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa di muka menjadi lebih sering timbulnya flek di area wajah, dan mostly memang di muka, ya. Karena mukanya Anda macam-macamin. Ya, Anda mandi pakai sabun, badannya cuma dikasih sabun, kasih pelembab kadang-kadang, sunblock lebih jarang. Baik-baik aja tuh kulit badannya. Kenapa? Karena nggak ada proses eksfoliasi berlebihan.
Nah ini ya, coba ya. Waktu pertama kali pasien itu kulitnya masih miskin nih. Kalau bahasa saya, pasien masih miskin, belum ada duit, jadi belum perawatan yang aneh-aneh, belum perawatan yang macam-macam lah, ya, bukan aneh-aneh, sorry saya ralat. Belum perawatan yang macam-macam. Cuma sanggup beli bedak sama pelembab doang mungkin, ya. Nah terus tiba-tiba punya karir, udah mulai punya gaji, udah mulai punya simpenan, dah dari situ mulai nih mikir, wah saya mau perawatan lah biar kayak di majalah-majalah. Pengen ngelihat di majalah, ngelihat artis-artis kok kayak kinclong gitu, jadi pengen. Ya kena iklan, korban iklan, mulailah berdatanganlah ibu-ibu yang tadinya kulitnya masih biasa-biasa aja, dibilang kinclong kagak, ya flek belum ada, dia masih biasa. Anda datang nih ke klinik estetik, ya ke klinik estetik, ketemu entah itu siapapun yang di sana, baik itu dokter yang menghandle kasus-kasus estetik, ya. Nah begitu Anda ke sana, mulai tuh dikasih treatment, ya. Kadang-kadang di facial, di peeling sesekali, di laser sesekali, terus dikasih krim malam, dikasih skincare tambahan dan lain-lain lah, serum segala macam. Amatin deh, ada fase di mana kulit Anda tuh setelah beberapa bulan perawatan tuh bagus banget, ya, bagus mukanya, kinclong. Ya kalau kata pasien saya, dok muka saya sempat kayak bapak udah mengkilap putih, cakep deh dok, gitu. Itu kata pasien, ya. Bagus wajahnya. Nah, karena ngerasa bagus, pasien happy dong. Ya, dia pikir perawatan itu kayak sele roti gitu. Kalau enak tambahin aja yang banyak biar makin enak gitu. Enggak, kulit itu enggak begitu. Kulit kita tuh ada siklusnya. Dia tumbuh dari bawah ke atas mengganti lapisan yang terangkat. Nah, itu ada waktunya tuh. Ya, proses itu ada waktunya. Bukan hari ini dilepas besok langsung tumbuh yang baru, enggak begitu. Nah, untuk supaya kulit kinclong waktu Anda lagi kinclong-kinclongnya apa yang terjadi? Karena ada proses eksfoliasi, bagian kulit yang mati, bagian yang geradakan di atas itu diangkat tuh. Dirangsang tumbuh lapisan muda dari bawah yang lebih baik, ya. Nah, di fase-fase itu skin barriernya yang dikikis baru sedikit dan itu oke, diperbolehkan. Ya kalau kami di bedah plastik belajar itu sama kayak luka bakar grade 1. Sunburn, kayak model-model sunburn. Ya sunburn, luka yang geletek apa namanya, nanti kulitnya karena gosong kan. Kalau luka bakar kan ada fase gosong hitamnya tuh, sunburn. Nah, nanti kulitnya akan balik ke semula. Karena dia akan rejuve dari bawah, lapisan baru dari bawah muncul gitu. By nature-nya tanpa apapun, ya. Nah, itu yang bikin kulitnya jadi kinclong, ya. Kinclong tuh kulitnya karena sebagian dieksfoliasi, diangkat. Nah, ngangkat proses eksfoliasi dan rangsangan rejuvenasi dari bawah ini dilakukan oleh siapa? Metodenya macam-macam. Ya laser tadi, ya dengan laser bisa, dengan peeling bisa, dengan krim malam yang ada eksfoliasinya bisa. Nanti diperkuat dengan vitamin C, penggunaan misalnya serum-serum supporting lain gitu, ya. Ini membuat kulit itu jadi cakep dilihat. Nah, tapi sebenarnya kulitnya itu udah lebih tipis daripada normal, tapi masih di tahap kuat. Masih di level yang diperbolehkan gitu. Nah, kapan dia jadi masalah? Pada saat treatment itu dikerjakan mulai berlebih-lebihan. Nah, ini problemnya. Ya, nggak ada orang yang tiba-tiba mukanya penuh dengan teleangiektasis, kulit tipis, terus flek mulai timbul tanpa ngelewatin fase kulit muka yang cakep, nggak ada. Pasti semua pernah cakep dulu. Habis cakep kebablasan baru timbul yang tadi saya bilang, ya. Jadi karena ngerasa cakep udah balik lagi. Treatment lagi, yang tadinya treatment cuma seminggu sekali, sekarang sebulan sekali, sekarang sebulan 3-4 kali. Nah, sering saya dengar cerita dari pasien. Iya dok, saya dulu awal-awal udah bagus, terus saya terusin pakai krim malamnya. Krim malam yang mengandung kortikosteroid aja tuh bisa sampai 8-12 tahun makanya. Itu saya nggak ngerti sih. Itu saya nggak ngerti salahnya di mana dan kenapa, ya. Kok bisa segitu lama? Padahal jelas-jelas di semua jurnal disebutkan penggunaan kortikosteroid itu harus benar-benar di bawah pengawasan yang ngasih dan tidak untuk jangka waktu panjang, kecuali ada indikasi tertentu yang memang secara medik perlu gitu. Tapi kalau pada orang yang pengen perawatan kayak pengen kinclong, saya rasa bukan itu tempatnya, ya. Orang kulit sehat nggak ada masalah medis, ya, cuma pengen kinclong doang, itu bisa dapat krim malam yang mengandung kortikosteroid, ya. Itu bisa 5-12 tahun. Itu apa ininya?
Dasar knowledge-nya itu apa? Evidence based medicine-nya itu apa? Dan itu masih banyak loh yang pakai begitu. Saya nggak mau sebut mereknya, tapi banyak yang begitu. Ya, krim-krim malam dengan etiket biru yang mengandung kortikosteroid, yang mengandung hidroquinon juga masih banyak yang beredar. Which is kedua bahan aktif ini tidak dilarang, oke-oke aja, sah, legal, tapi di bawah pengawasan yang ketat dan tidak berlebihan, nggak kelamaan gitu. Kenapa? Karena efek sampingnya tuh berat. Ya, begitu kulit Anda udah ketipisan, ya misalnya pada penggunaan kortikosteroid jangka panjang lah, itu Anda lihat tuh kulitnya jadi tipis, kena matahari kayak udang rebus, terus banyak pembuluh darah kecil namanya teleangiektasis, yang merah-merah banyak kayak kecil-kecil gitu rata satu muka. Ya. Nah itu terus termasuk juga apa namanya di sekitar mulut sini tuh jadi kalau di stop bisa timbul sampai dermatitis perioral, terus nanti jadi kayak hitam-hitam tuh. Ada kayak hiperpigmentasi melingkar di sekitar mulut ya. Itu kelihatan tuh khas banget pada penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Jadi saya kalau ketemu pasien ngeliat itu langsung tahu, nggak usah dia cerita. Ibu pasti pakai ini ya? Iya dokter tahu langsung kayak gitu ya. Gitu juga kalau misalnya efek dari hidroquinon atau merkuri misalnya yang lebih ekstrim ya. Nah itu ketahuan karena dampaknya memang ada signature-nya khas gitu. Nah jadi ini yang saya kritisi, itu kenapa saya selalu sebut jangan over treatment. Ya, buat anda yang kulitnya masih sehat, harusnya gimana sih kalau pengen kinclong? Ya silakan cari klinik terdekat yang anda percaya, cari dokter kulit atau dokter GP estetik yang memang mempelajari lebih dalam tentang estetik ya. Silakan treatment, tapi jangan berlebihan. Nah ini menurut saya ya, salah satu bahayanya beli paket. Ya. Laser itu jangan dipaket-paketin karena harusnya dipakai sesuai indikasi. Jangan misalnya paket 12 kali laser harganya cuma jadi 10 juta atau 12 juta atau terserah lah, harga nggak penting ya. Tapi paket 12 kali laser atau ada yang jual paket laser sepuasnya. Bebas laser dalam setahun bayarnya 50 juta, ada yang begitu. Jadinya apa? Jadi over. Ya. Ini di luar yang memang ada oknum-oknum yang pemakaiannya keliru ya. Misalnya gini, ada oknum yang sebelum di laser dipiling dulu. Nah itu juga saya pertanyakan sih, itu dari mana ya dasarnya ya. Karena kalau saya kok belajarnya dulu, kalau laser ya jangan dipiling gitu. Kalau dari piling kebuka tuh semuanya, di laser energi yang masuk jadi lebih bablas gitu. Nah ini ada suatu tempat ceritain pasien, dan kebetulan beberapa pasien dari tempat itu yang datang ke saya, ceritanya sama. Setiap sebelum di laser dipiling dulu. Di waktu yang sama, di hari yang sama. Aduh itu makanya nggak heran mukanya udah akronosis. Datang ke saya tuh udah akronosis mukanya. Udah hitamnya udah bener-bener parah banget ya. Gitu. Itu belum yang sebulan bisa 3-4 kali laser. Ya. Ini dibantah oleh teman-teman SPKK. Enggak kok, kita nggak pernah. Tapi pada prakteknya ada oknum yang melakukan itu. Jadi saya nggak bilang semuanya sama. Atau ada dokter GP estetik yang protes. Mana ada gini. Mungkin Anda nggak ngelakuin berarti Anda udah benar. Gitu aja. Jadi nggak perlu tersinggung gitu ya. Yang ngelakuinnya udah benar, bagus, berarti udah benar. Nah ini yang diomongin buat yang oknum-oknum gitu. Siapapun, mau dia spesialis, mau dia bukan spesialis, kalau berlebihan salah ya salah gitu. Makanya saya tidak pernah sebut merek, saya nggak pernah sebut siapa, klinik apa. Bukan, karena tujuannya memang bukan untuk memojokkan siapapun gitu. Tapi kalau ini keliru ya gimana lagi cara negurnya, orang nggak kenal gitu. Jadi yang saya bisa share apa, pinterin pasiennya. Ya, kita share knowledge-nya, edukasinya buat pasien supaya kalau nanti Anda ditawarin begitu, Anda bisa nanya ke dokter, dok, kok saya dengar dari podcastnya atau dokter Tompi live katanya nggak boleh begini-begini terlalu sering, nggak boleh begini-begini terlalu banyak. Nah Anda bisa tanya, ya pinterin pasiennya, karena saya nggak kenal semua orang. Nggak mungkin kenal aja kita mau negur nggak enak, apalagi nggak kenal gitu. Ya, misalnya ada dokter A dia ngelakuin itu, saya nggak kenal. Terus pasiennya banyak yang datang saya karena begitu. Terus saya nggak mungkin tiba-tiba saya datang ke dia, saya telepon, atau saya samperin, ya lo salah, nggak boleh begini, kan nggak mungkin. Ya itu namanya nyari ribut gitu. Apalagi nggak kenal, apalagi kenal aja nggak enak, apalagi nggak kenal gitu. Ya. Nah jadi satu-satunya cara apa ya, dengan adanya sosmed sekarang ya kita edukasi pasien. Gitu, kita edukasi pasien supaya Anda tuh punya hak tanya, dan itu hak Anda sebagai pasien. Boleh nanya, nggak ada yang ngelarang. Kalau Anda ketemu dokter yang ngelarang Anda tanya, detik itu juga Anda minta pamit, assalamualaikum, pulang, cari dokter lain.
Ya, hak bertanya itu hak pasien. Gitu, tanya gitu, dok ini nggak apa-apa nih diginiin gitu. Dok kok saya baca begini, dok kok saya dengar begini gitu, boleh. Gitu, dan dokter ya harusnya menjelaskan, nggak perlu emosi gitu. Nah ini yang terjadi dalam beberapa 1 bulan terakhir, banyak yang emosi. Ya karena saya dengar pasien-pasiennya itu jadi nggak mau di laser. Kata dokter Tompi, wah pada ngamuk sama saya. Tuh si Tompi ngomongnya nggak boleh di laser. Ya kalau Anda yakin yang Anda kerjakan itu sudah benar, tepat dan bisa memperbaiki masalah, ya Anda yakinkanlah pasiennya. Ya, yang saya ceritakan di protokol saya. Ya kalau pasien datang saya nggak akan. Pasien flek melasma buat saya itu adalah case yang skin barrier udah rusak. Skin barrier rusak, jangan coba-coba di-exfoliate. Atau jangan coba-coba saya kerjakan laser pada pasien yang skin barriernya masih rusak. Nanti, ya jadi ini masalah timing. Nanti pada saat skin barriernya udah bagus, udah terkoreksi, ya kulitnya udah mulai sehat lagi. Nah disitulah kita masuk. Kita lakukan depigmentasi dengan cara menggunakan metode laser, peeling, ataupun krim malam. Pelan-pelan dan terkontrol. Gitu. Jadi jangan pernah mengorbankan skin barrier. Nah ini buat anda nih, ibu-ibu ya. Yang kulitnya masih sehat, jangan over treatment. Kalau over treatment, udah pasti ujungnya akan menipis kulitnya dan ujungnya pasti akan flek melasma. Pasti. Itu bukan kata saya, hukum alamnya begitu. Ya. Jadi buat anda yang sekarang kulitnya masih relatif sehat, ya, rawat kulitnya dengan seperlunya. Ya silahkan, boleh di laser. Ya kalau saya malah rekomendasi laser ya kerjakan per 2 atau 3 bulan sekali, cukup. Ya, nggak perlu di laser sebulan 2 sampai 3 kali. Itu mah udah berlebihan itu, ya. Belum lagi dalam 1 bulan yang sama ada peeling juga beberapa kali malah kadang-kadang dikerjakan. Ya dalam 1 bulan yang sama dikasih lagi krim malam yang dipakai terus menerus. Nah ini kan beban terhadap kulit itu kan jadi gede, semuanya dikasih gitu. Ya jadi laser bagusnya, saya ulang ya, laser itu bagus, peeling itu bagus, krim malam itu bagus, tapi jangan geradakan gitu, jangan semuanya dihajar. Ya hancur kulitnya. Jangan semuanya dikasih terus berlebihan lagi. Udah tiga-tiganya dapat, tiga-tiganya dikasih berlebihan lagi. Wah. Jadi nggak heran makanya orang-orang yang pengen kinclong itu ya kinclongnya cuma paling lama beberapa bulan doang, habis itu mulai nipis kulitnya. Ya. Gitu. Ini dari tadi saya baca banyak yang sepakat. Ya. Banyak yang setuju dan banyak yang sepakat. Jadi ya sekali lagi buat kayak penggunaan retinol. Kan saya bilang kalau pasien saya nggak akan kasih. Saya tuh jualan retinol. Giut itu ada retinolnya, tapi saya bilang ke pasien flek jangan pakai dulu. Ya, jadi kalau saya mau nyari duit doang, saya bilangnya pakai bu, bodo amat. Tapi kan enggak, orang barang saya aja saya bilang jangan pakai dulu, gimana coba? Karena memang jangan dulu. Kenapa saya nggak ngebolehin pasien dengan flek melasma dikasih retinol? Karena retinol itu ada efek eksfoliasinya, akan bikin kulit jadi makin tipis. Sementara Anda berangkatnya dari kulit yang udah tipis, bukan kulit sehat. Ya, wah terus ada lagi yang bilang, ada yang counter, ada yang bikin postingan buat mengcounter pernyataan saya ini. Ada di TikTok, ada di Instagram saya lihat. Ya, ada beberapa sejawat yang bilang enggak, retinol tidak menipiskan kulit, malah efeknya menebalkan kulit. Hey, tunggu dulu ya. Coba dibaca yang utuh. Betul, retinol itu ada efek thickening, menebalkan kulit setelah penggunaan berapa lama. Sekianlah penggunaan jangka panjang ya, di fase late-nya dia akan mempunyai efek penebalan kulit. Itu by jurnal. Tapi baca dong awalnya. Di fase-fase awal penggunaan retinol itu ada efek thinning, ada eksfoliasi yang terjadi. Itu bukan kata saya, kata jurnal yang sama yang Anda baca. Jadi jangan ambil thickeningnya doang. Justru di penggunaan awal itu akan menyebabkan awal-awalnya itu, makanya disarankan kalau penggunaan retinol ya. Misal awal Anda kulitnya masih sehat nih, mau pakai retinol boleh ya. Pada kulit sehat itu kenapa saya di Giut itu saya bikin retinol. Ada retinol dengan dosis yang kecil banget ya di Giut. Kenapa? Karena kita nggak pakai untuk jangka waktu panjang. Nah, boleh dipakai retinol pada kulit sehat, mulai pakainya 2 atau 3 kali dalam seminggu, bertahap. Cukup 2-3 kali dalam seminggu malam. Setelah beberapa waktu nanti naikin pelan-pelan sampai akhirnya bisa lebih sering. Nah, kalau udah pakai 6 bulan ke atas baru mulai naik tuh dosnya. Ya baru mulai mau pakai setiap malam atau 5 sampai 7 kali dalam seminggu, it's okay.
Yang penting jangan terlalu tebal, karena nggak perlu tebal-tebal amat sebenarnya. Ya. Nah di situ baru kulitnya tuh udah mulai rejuvenasi dari bawah udah makin naik tuh ke atas. Jadi udah mulai thickening dia, mulai menebal kulitnya. Nah tapi itu dikerjakan pada saat kulit Anda mulai dari normal. Nah, karena pada saat kulit Anda normal, ada efek thinning, ada efek penipisan yang sedikit, masih oke, masih kuat kulitnya, nggak apa-apa. Nggak akan menimbulkan merangsang timbulnya hiperpigmentasi flek melasma. Ya, tapi kalau berangkatnya udah dalam kondisi skin barrier yang rusak gara-gara penipisan treatment yang dulu yang lain-lain, ya, kan beda ceritanya itu loh. Ya, coba baca lagi deh. Ya, kapan penggunaan retinol itu menimbulkan efek thickening, setelah berapa lama? Dan di awal-awal benar nggak ada proses thinning, ada proses penipisan, ada eksfoliasi terjadi, ya. Apalagi kalau penggunaan chemical peeling. Kalau chemical peeling sih udah pasti eksfoliasi, nggak mungkin nggak ada chemical peeling yang nggak eksfoliate. Semuanya eksfoliasi, ya. Nah ini lebih hati-hati lagi, lebih nggak boleh dipakai lagi pada kasus flek melasma, in my opinion, untuk protokol saya. Ya sekali lagi yang saya omongin protokol saya, gitu. Kalau Anda protokol di luar ngerasa itu bermanfaat ya silahkan aja kerjain, ya yakinin aja pasien Anda. Kalau saya sih nggak mau, ya gitu. Jadi kalau yang tadi saya ceritain itu akan bisa menjelaskan kenapa flek melasma timbul mostly di area wajah, di tangan sama di leher yang sama-sama kena matahari enggak. Ya itu yang pertama. Yang kedua itu juga akan bisa menjelaskan kenapa semakin ditreatment dengan cara eksfoliasi depigmentasinya, ya, yang bertujuan untuk depigmentasi, ya, dengan metode laser, peeling dan krim malam, kok semakin memburuk flek melasmanya. Karena penyebab memburuknya adalah terjadi penipisan skin barrier dampak dari treatment itu. Nah itu gak bisa dibantah, konsisten dia, ya konsisten. Itu kenapa saya tidak, kalau saya pribadi saya tidak akan menggunakan 3 metode itu, laser, peeling dan krim malam pada melasma, apalagi udah sedang berat ya. Oh no, big no. Ya, buat metode saya, buat protokol saya. Nah, buat anda yang masih yakin dengan protokol melakukan depigmentasi pada kasus flek melasma, fokusnya di situ, silahkan, ya, yakinkan pasien Anda. Jadi nggak perlu ngamuk-ngamuk atau marah dengan protokol saya, gitu. Ya, berpendapat silakan aja, beda nggak apa-apa, sah-sah aja. Oke. So gitu ya, saya rasa demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mencerahkan. Oke? Ya, mudah-mudahan semakin banyak pasien yang aware dengan kulit sehat. Apa itu kulit sehat gitu? Karena definisi kulit sehat aja masih banyak yang salah. Kemarin saya di Jogja ketemu banyak pasien yang begitu saya liatin ini kulitnya udah mulai nggak sehat, dia kaget, masa sih dok? Saya selama ini rutin loh berobat di A, B, C, dia sebut. Kata dokter saya ini oke. Enggak, ini udah nggak oke, ini udah tipis, lihat nih pembuluh darahnya udah mulai banyak kelihatan. Anda kalau kena matahari kayak udah ngerebus nggak? Iya dok. Terus saya bilang itu nggak sehat loh. Oh saya pikir memang harus begini. Ngaco. Ya salah itu. Ya salah begitu, nggak benar. Ya udah mulai penipisan kulit ternyata dipakai steroid udah 8 tahun. Gila sih. Ya itu gila sih. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan takut untuk mempertanyakan, ya tanyain aja nggak apa-apa. Tanyain dok, ini benar nih nggak apa-apa, ini benar nih gitu, ya. Jadi berdiskusi dengan yang mengerjakan itu sah-sah aja. Oke, sampai ketemu.